Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan sedikit tentang pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran secara etymologi merupakan ungkapan yang berasal dari bahasa Arab. Terdiri dari dua kata, yakni ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Al-Quran adalah kalamnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bagi yang membacanya itu akan menjadi suatu ibadah dan juga memperoleh pahala. Imam Asy'uti menyatakan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang membahas seluk-beluk Al-Quran. Di antaranya itu yang membicarakan aspek turunnya, yang juga membicarakan sanadnya, juga bacaan dan lafaz, makna yang berhubungan dengan hukum dan yang lain sebagainya. Muhammad Ali Al-Syabuni juga menyatakan ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang turunnya Al-Quran, juga pengumpulannya, susunannya, baik pembukuannya, sebab-sebab turunnya, serta turunnya Al-Quran di Makkiyah dan juga Madaniyah, serta mengenai nasikh wa mansukhnya, mahkam dan mutasyabihnya, dan juga yang lain-lain yang sehubungan dengan Al-Quran. Ulumul Quran pada masa sahabat, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada masa ini ulumul Quran belum ditulis. Ilmu ini diriwayatkan melalui lisan atau ucapan saja. Misalnya membaca dan menghafal Al-Quran. Pada masa ini juga Abu Bakar menetapkan kebijakan pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Untuk pertama kalinya yang diperkasai oleh Umar bin Khattab dan ditangani oleh prosesnya Zaid bin Thabit. Selanjutnya ruang lingkup ulumul Quran. Yang pertama, ilmu mawatin al-nuzul. Ilmu ini menerangkan tempat-tempat turun ayat, masanya, awalnya dan juga akhirnya. Yang kedua, ilmu tawarikh al-nuzul. Ilmu ini menjelaskan masa turun ayat dan urutan turunnya satu persatu dari permulaan sampai akhir, serta urutan turun surah dengan sempurna. Ketiga, ilmu asbab al-nuzul. Ilmu ini menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat. Keempat, ilmu qiraat. Ilmu ini menerangkan bentuk-bentuk bacaan Quran yang telah diterima oleh Rasulullah SAW. Ada 10 qiraat yang sah dan ada beberapa macam pula yang tidak sah. Yang kelima, ilmu tajwid. Ilmu ini menerangkan cara membaca Al-Quran dengan baik. Ilmu ini menerangkan di mana tempat memulai, berhenti bacaan yang panjang dan juga pendek, dan sebagai yang lainnya. Dan yang keenam, ilmu gharib Al-Quran. Ilmu ini menerangkan makna kata-kata yang ganjil dan tidak terdapat dalam kamus-kamus bahasa Arab yang biasa atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Ilmu ini berarti menjelaskan makna kata-kata yang pelik dan tinggi. Dan yang ketujuh, ilmu i'rab Al-Quran. Ilmu ini menerangkan baris kata-kata Al-Quran dan kedudukannya dalam susunan kalimat. Yang kedelapan, ilmu wujuh wa al-nazair. Ilmu ini menerangkan kata-kata Al-Quran yang mengandung banyak arti dan menerangkan makna yang dimaksud pada tempat tertentu. Yang kesembilan, ilmu ma'rifah al-muhkam wa al-mutasyabih. Ilmu ini menjelaskan ayat-ayat yang dipandang mahkam, jelas maknanya, dan yang mutasyabihat, samar maknanya, perlu ditakwil. Yang kesepuluh, ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu ini menerangkan ayat-ayat yang dianggap mansukh, yang dihapuskan oleh sebagian musafir. Yang ke-11 yaitu ilmu badi' Al-Quran. Ilmu ini bertujuan menampilkan keindahan-keindahan Al-Quran dari sudut kesusteraan, keanehan-keanehan, dan ketinggian balaghahnya. Yang ke-12 yaitu ilmu ijaz Al-Quran. Ilmu ini menerangkan kekuatan susunan dan kandungan ayat-ayat Al-Quran
sehingga dapat membungkam para sastrawan Arab. Dan yang ke-13 yaitu ilmu tanasub ayat Al-Quran. Ilmu ini menerangkan persesuaian dan keserasian antara suatu ayat dan ayat yang ada di depan dan yang di belakangnya. Yang ke-15 yaitu ilmu aqsam Al-Quran. Ilmu ini menerangkan arti dan maksud-maksud sumpah Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ke-16 ilmu jidal Al-Quran. Ilmu ini membahas bentuk-bentuk, cara-cara debat dan bantahan Al-Quran yang dihadapkan kepada kamu musyrik yang tidak bersedia menerima kebenaran dari Tuhan. Ini bukan ateis ya. Yang ke-17 ilmu adab tilawah Al-Quran. Ilmu ini memaparkan tata cara dan kesopanan yang harus diikuti ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya tujuan ulumul Quran. Tujuan utamanya yaitu yang pertama memahami makna dan kandungan Al-Quran agar dapat membantu umat Islam memahami pesan dan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Memastikan bahwa tafsir dan penafsiran Al-Quran sesuai dengan maksud Allah. Yang kedua, menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Mempelajari sejarah turunnya Al-Quran, asbabun nuzul agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemahaman. Menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu menyusun metode yang benar dalam tafsir Al-Quran dengan mengembangkan kaidah tafsir yang benar berdasarkan ilmu bahasa, sejarah, dan hadis, memahami konteks turunnya ayat yang di Makkiyah dan juga Madaniyah. Yang keempat yaitu membuktikan mukjizat dan kebenarannya Allah dengan menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah yang tidak bisa ditiru oleh manusia ataupun yang lainnya. Dan yang kelima yaitu menguatkan keimanan umat Islam. Dengan memahami Al-Quran secara mendalam, umat Islam semakin yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk segala hidup. Menghindari kesalahan dalam memahami ayat-ayat yang bersifat hukum atau gaib. Dan yang keenam yaitu menjadi dasar dalam kajian hukum Islam. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam, sehingga memahami ilmunya sangat penting bagi para ulama dan masyarakat umum, membantu dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu sejarah ulumul Quran. Pada masa zamannya Rasulullah SAW, Al-Quran itu diturunkan secara bertahap-tahap kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. 13 tahunnya lagi di kota Mekah dan 10 tahunnya lagi di kota Madinah. Nabi Muhammad sendiri yang menjelaskan makna-makna dan hukum-hukum dalam Al-Quran kepada para sahabat. Juga wahyu turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Dan juga lagi yang mana sahabat langsung belajar kepada Nabi Muhammad SAW tentang tafsir dan hukum Al-Quran. Penulisan Al-Quran pun di zaman itu dimulai, tetapi masih terpisah-pisah. Di pelepah kurma menulisnya dan juga di tulang dan ada juga di kulit. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat dipahami langsung dari Nabi dan peristiwa yang terjadi. Mungkin ini saja yang saya dapat saya sampaikan dan juga jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih kepada dosen yang terhormat atas pemberian tugasnya. Dan saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.